Pesan semesta buat kalian yang membutuhkan, terutama bagi kalian yang merasa hidup kalian sangat berat, seperti menyeret suatu beban berat ya. Meskipun kalian mungkin sudah berdoa, sudah beribadah, sudah berbuat baik, tapi hidup kalian tidak menjadi ringan juga. Coba ada pesan apa dari semesta buat kalian? Oke, towernya terbalik ya. Jadi sebagian besar dari kalian, ini termasuk saya juga ya, karena saya juga sedang mengalami fase ini. Kalian ini terburu-buru hendak mencapai satu tujuan, atau mungkin juga nggak terburu-buru, tapi kalian tuh terlalu berfokus pada masa depan, sedangkan masa sekarang kalian lagi seperti ini ya. Mungkin lagi ada masalah di keluarga yang belum terselesaikan, mungkin ada pertentangan batin yang belum terselesaikan, mungkin kalian itu perlu waktu untuk berduka karena baru kehilangan mungkin seseorang, entah putus hubungan, atau mungkin ditinggal seseorang karena kematian dan sebagainya ya. Atau mungkin kalian itu ada luka-luka masa kecil tuh yang menumpuk terus sampai sekarang dan enggak dihadapi gitu ya. Jadi mungkin luka-luka psikologis, mental, bisa dari perlakuan keluarga, bisa dari peristiwa-peristiwa buruk yang atau tekanan-tekanan yang berlangsung sampai sekarang. Jadi ini harus dibereskan dulu ya. Kalian itu tidak bisa dan tidak mungkin mencapai sasaran kalian dengan langkah cepat dan ringan kalau kalian masih menyeret-nyeret luka masa lalu atau menyeret-nyeret persoalan batin yang belum selesai ya. Kemudian kita ada Emperor sama Empress. Nah, aku nggak tahu ini apakah kalian ini nanti akan ditakdirkan bertemu dengan seseorang yang akan menjadi pasangan kalian. Tapi aku rasa ini lebih seperti energi kalian sesudah kalian keluar dari masa-masa sulit ini ya. Kalian tuh ditakdirkan untuk menjadi kaisar atau menjadi empress, dan kaisar dan empress ini itu lebih tinggi kedudukannya daripada raja-raja atau ratu-ratu di tarot. Jadi kalian tuh sepertinya diminta supaya energi divine feminine atau energi empress dalam diri kalian dan energi divine maskulin atau energi emperor dalam diri kalian tuh seimbang. Jadi kalian gak cuman action, gak cuman merencanakan masa depan, atau gak cuman kerja taunya, atau memikul tanggung jawab yang besar gitu ya. Tapi kalian juga belajar sayang pada diri sendiri, belajar mendengarkan kata hati kalian sendiri, lebih lembut, lebih penuh kasih terhadap diri kalian sendiri, termasuk juga mengambil jeda atau mengambil waktu untuk beristirahat, untuk berkarya gitu ya, untuk melakukan hal-hal yang kalian sukai gitu ya. Karena energi Empress ini adalah energi yang menarik, bukan energi yang mengusahakan atau mengejar. Jadi kalian harus seimbang dua-duanya ya. Kalian berusaha, tapi kalian juga bersyukur, menyayangi diri sendiri. Kemudian kalian merawat diri ya dengan melakukan hal-hal yang sehat bagi jiwa dan raga kalian, dan itu bisa menarik rezeki kepada kalian gitu ya. Di sini kalian ini sepertinya cukup ambisius ya, ada sesuatu yang mau kalian kejar, tapi kepentok sama ini ketidakpastiannya. Jadi mungkin kalian nih sekarang banyak yang sedang bingung, kenapa saya nggak bahagia ya? Kenapa hidup saya itu kayaknya seolah-olah nggak bergairah? Saya punya ambisi, tapi saya merasa bingung gimana mencapainya gitu ya. Mungkin karena kalian itu banyak mendengarkan suara orang lain, atau kalian itu karena perang batinnya belum selesai, kalian jadi bingung. Kalian tuh sebenarnya mau jadi apa gitu ya. Mana yang sebenarnya suara hati kalian, mana sesuatu yang kalian lakukan hanya demi orang lain gitu ya. Jadi semua kekisruhan, kekacauan ini mesti dibereskan dulu ya. Kita ada the lovers at the bottom of the deck, di bawah deck ya. Jadi energi divine feminine dan maskulin kalian harus diselesaikan dulu. Kalau maskulin itu taunya action, mengejar passion, mengejar hasrat, mengejar cita-cita. Energi divine feminine itu lebih ke bekerja sama selaras dengan semesta. Berhenti kalau kalian gak kuat ya, mengakui kelemahan kalian sendiri. Kalian gak harus selalu kuat, kalian harus sayang pada diri sendiri, mendengarkan suara hati,
dan bergerak lebih perlahan dan lebih hati-hati sambil mendengarkan suara ilahi, sambil mendengarkan suara batin ya. Ya, kalian ini sebenarnya bisa jadi orang-orang hebat, cuman ada hal-hal ilusi, terus ketakutan, mimpi, atau hal-hal yang berada di alam bawah sadar kalian yang perlu diselesaikan dulu. Apakah itu trauma, apakah itu ketakutan gitu ya, yang membuat segalanya jadi nggak jelas. Coba kita lihat apakah ada pesan dari Oracle Deck. Ya, kalian masih banyak punya dendam, amarah, mungkin dendam atau amarah terhadap sosok figur ayah atau figur ibu yang mungkin membuat kalian tuh entah merasa selalu kurang, nggak pernah cukup, atau sebaliknya terlalu bergantung pada orang lain, terlalu cepat kebawa emosi gitu ya. Jadi dendam dan marah dan sedih, kecewa yang kalian rasakan saat ini itu harus diselesaikan dulu gitu ya. Jadi ini PR kalian saat ini. Kalian bisa konsultasi ke terapis, ke psikolog, ke pembaca tarot gitu ya. Kalian ini bukannya cita-citanya itu nggak dikabulkan sama semesta, tapi kalian mesti berhenti dulu untuk tahu mana yang benar-benar kemauan kalian, mana yang benar-benar diri kalian, mana yang bukan. Jadi mungkin cita-cita kalian atau pandangan diri kalian terhadap diri kalian sendiri itu dibentuk sama orang-orang di sekitar kalian. Jadi kalian bingung, kalian ini siapa? Perhatikan juga kalau kalian sedang bermimpi ya. Kalau di malam hari itu kalian tidur mimpi, terus mimpinya tuh seolah-olah ada makna atau mimpinya aneh-aneh. Coba cari di internet apa arti mimpi, karena mungkin mimpi itu menunjukkan pada kalian apa yang harus dibenahi terlebih dahulu sebelum kalian melanjutkan untuk mencapai cita-cita atau kemauan hidup kalian ya. Ya, ada yang perlu dilepaskan, ada kesedihan, ada kemarahan, ada sakit hati yang perlu dilepaskan. Dan kalian tuh juga butuh istirahat mental, istirahat batin, supaya kalian bisa mendengar suara kecil dari diri kalian sendiri yang menuntun yang menyadarkan kalian tuh harus menuju kemana. Kalian harus menyadari mana yang suara hati kalian sendiri dan mana yang cuma ketakutan karena pengaruh dari orang lain. Kalian tuh ditakdirkan menjadi orang-orang yang hebat ya, menjadi kaisar, menjadi empress gitu ya. Ada kemakmuran besar yang menunggu kalian, tapi jalannya harus pelan-pelan ya. Jalannya harus pelan-pelan seperti kerbau yang lagi santai-santai gitu ya. Jangan cepet-cepet karena ada hal-hal di dalam batin kalian yang mungkin merongrong atau merusak energi kalian sehingga rasanya kehidupan kalian itu terasa berat. Ya, jadi selain mungkin kalian banyak berdoa, tapi mungkin kalian belum melakukan tindakan-tindakan untuk menyembuhkan luka hati atau menyembuhkan trauma kalian. Jadi mungkin kalian harus ke terapis dan sebagainya ya. Dan kalian tuh kalau berdoa tuh jangan hanya meminta, tapi membangun hubungan yang erat sama semesta. Aku lihat 11:44 ya di jamnya. Jadi kalian membangun hubungan yang erat dengan semesta, berkomunikasi dengan semesta seolah semesta itu ibu atau ayah kalian, karena semesta itu dua-duanya, ayah dan ibu. Jadi kalau kalian merasa kekurangan kasih sayang, kelembutan seorang ibu, atau kalian merasa tidak ada yang peduli, kalian bicara kepada semesta seolah-olah kalian bicara kepada ibu, atau kalian bicara pada semesta seolah-olah mereka itu ayah. Kalau kalian merasa kehilangan arah, merasa bingung, merasa bimbang, tidak percaya diri gitu ya. Jadi ini PR kalian yang akan membuat langkah kalian menjadi lebih mulus nantinya dan bisa mulai bergerak maju ke tujuan yang sebenarnya benar-benar kalian kehendaki.